Ya, jadi kalau di diklat, selamat pagi kata harus 3 kali jawab kata. Pagi, luar biasa. Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Jadi sedikit ini karena saya pribadi sudah lama tidak ikut diklat. Terakhir itu sebelum corona. Nah, jadi sekarang ikut diklat. Jadi orang terbagi dalam 2 kelompok. Untuk guru-guru mata pelajaran matematika, fisika, kimia masuk di kelompok numerasi. Tapi orang guru bahasa, pokoknya selain guru mapel matematika, fisika, kimia semuanya masuk di grup kelompok literasi. Jadi ini kenapa ini penting? Yang pertama adalah karena yang melatar belakanginya adalah realitas minat baca di Indonesia. Yang pertama, Indonesia menempati peringkat ke-60 dari 61 negara untuk minat baca. Kemudian hanya 0,1% dari orang Indonesia yang suka membaca. Dan yang terakhir, Indonesia menempati posisi ke-70 dari 80 negara dengan skor literasi membaca 359. Dalam waktu dekat ini akan ada penilaian lagi. Jadi ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan untuk seluruh guru di seluruh Indonesia, karena literasinya tidak terbatas hanya untuk guru bahasa Indonesia, tetapi untuk semua mapel, karena sampai matematika pun, fisika, kimia orang ada membaca materi, membaca soal. Jadi memang literasi tidak hanya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian untuk kategori pembaca berdasarkan perjenjangan buku adalah itu ada pembaca yang tingkat A, kemudian ada yang B1, B2, dan B3, C, D, dan akhir. Nah, ini materi ini nanti saya boleh mau kirim ke grup WA, karena memang saya juga hanya dapat foto, karena materinya itu tidak diberikan secara file, tapi hanya foto. Ya. Nah, jadi ini orang nanti mau lihat ya, kalau siswa di sekolah ini ada di kategori yang mana. Makanya orang harus berkolaborasi supaya orang mau meningkat. Ya. Pada hari terakhir, orang materi adalah dibuka, orang punya rapor sekolah. Nah, orang P literasi itu kategori sedang. Nah, jadi bagaimana orang mau meningkatkan orang P literasi, ya? Bagaimana meningkatkan siswa? Kemudian skema pertumbuhan minat baca. Yang pertama adalah membuat daftar bacaan. Yang kedua, merencanakan aktivitas membaca yang menyenangkan. Yang ketiga, menetapkan jadwal membaca. Yang keempat, memprioritaskan kegiatan membaca. Yang kelima, membangun keaktifan membaca. Keempat, membawa pembacaan kemana saja. Kelima, membangun keaktifan membaca. Keenam, memprioritaskan kegiatan membaca. Ketujuh, berbagi review bacaan melalui platform. Yang kedelapan, menerima tanggapan dari pembaca lain. Yang kesembilan, menjadikan membaca sebagai hal yang menyenangkan. Jadi ini orang latih terus orang siswa supaya boleh mencapai tahap membaca itu betul-betul dengan hal yang menyenangkan, yang boleh dilakukan secara spontanitas. Memahami pengalaman membaca, ya. Jadi tujuan membaca untuk kesenangan atau untuk mendapatkan informasi akan mempengaruhi aktivitas membaca. Ya, kita punya interaksi membaca dengan teks. Membaca tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif membangun berdasarkan pengetahuan
pengalaman dan interpretasi pribadi. Kemudian konteks sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi seperti budaya, nilai sosial atau pendapat pembaca dapat mempengaruhi cara pembaca memahami dan merespon teks tersebut. Kemudian proses kognitif, membaca melibatkan proses kognitif kompleks seperti pemrosesan informasi, membangun representasi mental dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang berikut, pentingnya menumbuhkan minat baca. Nah, jadi yang menjadi topik yang saya pilih dalam penyusunan RTL, saya memilih penumbuhan bagi peningkatan pertumbuhan minat baca. Nah, ini penumbuhan minat baca memberi kesadaran bahwa dari membaca akan diperoleh kemampuan berpikir yang dalam dan wawasan yang luas atau membaca kritis dan analisis. Penumbuhan minat baca akan mampu meningkatkan daya ingat dan memungkinkan diperolehnya hal-hal baru sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman. Minat baca juga dapat mengembangkan pribadi dan profesionalitas serta meningkatkan kualitas hidup. Membaca sebagai kesenangan akan mendukung prestasi akademik. Jadi seperti yang beberapa waktu lalu Ibu Kepala Sekolah menyampaikan bahwa sekarang orang sudah melakukan kembali siswa itu mencatat dan tidak hanya melihat di papan tulis kemudian tulis jawabannya atau dari gadget begitu, tapi sekarang sudah mulai harus siswa menulis karena dengan menulis dia mau tidak mau akan membaca berulang. Nah, ini guru bahasa Indonesia yang lebih tahu, lebih paham ini. Yang berikut, yang pertama yang akan kita lakukan adalah menciptakan lingkungan yang kaya literasi. Jadi memang ada pengalaman sekolah lain tidak ada perpustakaan, belum ada perpustakaan. Jadi mereka mengandalkan pojok baca di tiap kelas. Itu. Jadi memang pojok baca sangat penting karena ada pengalaman beberapa sekolah memang mereka melakukan kegiatan membaca itu 15 menit sebelum KBM dimulai dan itu diambil dari koleksi di pojok baca di setiap kelas. Yang kedua adalah memberi contoh membaca karena ini orang hanya bisa ambil foto, jadi memang ada yang gambarnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan pilihan dan otonomi dalam membaca. Jadi soal DP koleksi buku-buku di pojok baca, siswa memilih mana yang orang suka. Karena kalau orang suka otomatis minatnya lebih minatnya. Kemudian yang keempat, menjadikan membaca sebagai aktivitas rutin. Jadi orang boleh menentukan bagaimana menjadikan itu aktivitas rutin. Apakah setiap sebelum KBM orang ada kegiatan literasi membaca di tiap kelas. Nah, itu nanti orang boleh bicarakan bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dan seluruh guru. Yang kelima, ciptakan aktivitas yang menarik dan interaktif. Jadi kalau misalnya habis membaca, mungkin antar teman satu sama lain boleh share singkat apa yang dia baca, apa yang dia suka, gitu. Atau ada mungkin yang dia kurang suka dari yang dia baca. Nah, itu peer, teman sebaya. Yang keenam adalah rayakan keberhasilan membaca. Jadi ini ada kalau misalnya orang bikin program, ini harus dibicarakan. Kalau misalnya sudah selesai membaca satu buku, apa yang akan orang kasih bentuk penghargaannya? Apakah orang akan panggil siswa, kemudian kasih semacam
komitmen untuk membacanya selesai sampai di waktu yang ditentukan. Tapi segala bentuk format dan konsepnya kita akan bicarakan bersama kepala sekolah dan seluruh guru. Ya, Bapak Ibu, minat baca itu yang bisa ditingkatkan dengan salah satunya menggunakan teks multimodal. Kita semua sudah menggunakan teks multimodal itu, walaupun kita kadang tidak sadar, tapi ternyata kita sudah menggunakan semuanya teks multimodal. Nah, apa itu teks multimodal? Sebuah teks disebut multimodal jika makna dalam teks tersebut disampaikan melalui lebih dari satu moda komunikasi. Teks multimodal merupakan teks yang disajikan melalui perpaduan moda antara teks tulis, visual, gambar statis, lisan, audio, dan video, gambar iklan. Teks multimodal dapat berbentuk digital, berbasis kertas, atau pertunjukan live. Nah, ini contoh. Membaca infografis atau novel grafis. Berarti dia menggunakan modalnya dua, linguistik dengan visual. Menonton dan mendengarkan film atau video, ya. Ini berarti linguistik kita menggunakan 3 moda, linguistik, visual, dan aural. Kemudian ada mendengarkan radio atau podcast, berarti 2 moda, linguistik dan aural. Menonton, mendengarkan film, pendek, video, dan membaca subtitle atau caption, berarti ada 5 multimodal, linguistik, visual, aural, gestural, spasial. Kalau saya lihat juga di pelajaran olahraga kan ada menonton video, gerakan atau apa, dan itu sebenarnya berarti mata pelajaran apapun sudah menggunakan multi modal. Kalau dia cuma satu, dia bukan multimodal. Ya, harus kaya dengan menggunakan teks multimodal. Ya. Yang berikut, manfaat teks multimodal. Penggunaan teks multimodal di sekolah dapat meningkatkan dan membiasakan peserta didik dengan format dan karakteristik informasi pada teks yang bervariasi. Dengan membaca, menyimak, dan memirsa teks multimodal, peserta didik akan terbiasa berpikir, menanggapi, menganalisis, dan merefleksi materi dalam teks. Teks multimodal memfasilitasi keragaman bakat dan minat peserta didik. Ini yang dibilang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak suka lihat video mungkin lebih mengerti, berarti dia orang bisa memperkaya orang punya kemampuan sebagai guru dalam membuat kegiatan yang menggunakan teks multimodal, tapi juga orang juga mendukung pembelajaran diferensiasi untuk semua siswa. Yang berikut, nah ini contohnya teks multimodal, ya. Ini ada aural, ya, visual, ya. Kemudian ada orang lihat gerakan, baca komik, ya, menonton podcast. Pokoknya yang lebih dari satu moda, berarti kalau harus menggunakan teks multimodal. Berikut, apakah literasi membaca? Jadi membaca dengan literasi membaca. Ya, saya juga baru dapat apa bedanya membaca dan literasi membaca. Ya, kan orang tahu literasi membaca. Nah sekarang ada apa membahas kegiatan membaca dengan literasi membaca. Apakah literasi membaca? Literasi adalah kemampuan untuk membaca dan memanfaatkan hasil membaca serta kemampuan menulis sesuai dengan konteks penggunaannya. Seiring dengan perkembangan dunia melalui kemajuan teknologi dan informasi, literasi tidak terbatas pada kemampuan membaca dan menulis melalui media cetak seperti tertulis pada kertas. Nah, yang berikut, siapa yang bertanggung jawab mengajarkan literasi membaca? Literasi membaca bisa saja menjadi fokus pembelajaran bahasa yang dilakukan oleh guru bahasa. Namun demikian, literasi membaca juga merupakan tanggung jawab semua guru dalam mata pelajaran apapun seperti matematika, sejarah, ilmu pengetahuan alam olahraga, dan sebagainya. Every teacher is
membaca. Jadi guru membaca materi kok siswa membaca dalam sebuah rangkaian kegiatan pembelajaran. Nah, ini kaitan keterampilan membaca dengan literasi membaca. Kalau keterampilan membaca seperti decoding, membaca pemahaman, analisis teks, evaluasi teks, keterampilan metakognitif, membuat inferensi dan sintesis informasi sangat berkaitan dengan literasi membaca. Sedangkan literasi membaca membutuhkan kombinasi dari keterampilan membaca untuk memungkinkan individu memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperoleh dari teks secara efektif dalam berbagai konteks. Ini ada dia punya strategi-strateginya, nanti saya bisa share di WA. Dia punya strategi-strategi, ada infografis, ada membaca nyaring, itu. Jadi Bapak Ibu, ternyata orang membaca nyaring itu orang mesti hidupkan kembali. Kalau selama sudah lama kita tidak membaca nyaring, baca apa tujuan pembelajaran kita? Baca nyaring, baca semua. Jadi kita semua waktu di diklat membaca nyaring. Ada bagian tertentu harus membaca nyaring. Itu juga untuk partisipasi semua siswa. Dan sahabat, jangan nanti yang lain mungkin cuek, tidak membaca, tapi kalau membaca nyaring mau tidak mau semua dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran. Menyusun teks membaca efektif untuk memperkuat literasi membaca dan meningkatkan skor PISA. Ini sebenarnya tujuan juga dari Kementerian Pendidikan. Bagaimana meningkatkan Indonesia skor PISA-nya. Nah, tujuannya memahami pentingnya menyusun teks efektif untuk memperkuat bisa membaca, mendiskusikan elemen yang terkunci dari teks membaca yang baik, mengembangkan strategi untuk menyusun teks membaca yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik, kesesuaian teks membaca dengan kurikulum dan kerangka kerja penilaian, berbagi praktik baik dalam menggunakan teks membaca yang dibuat sendiri untuk meningkatkan skor PISA. Hasil yang diharapkan, peserta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menyusun teks membaca efektif untuk literasi membaca. Peserta dapat mengidentifikasi elemen kunci dari teks membaca yang baik, dapat strategi menyusun teks membaca, teks yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan peserta didik. Peserta menyusun teks membaca itu sendiri dan untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik dan skor. Jadi ini bagian dari orang guru-guru. Bagaimana orang menyusun tes itu? Kalau memang orang peminat baca sudah semakin meningkat, itu harus ada indikatornya untuk mengukurnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini yang diharapkan dari para siswa. Kalau gurunya sudah bisa melakukan hal-hal tersebut, mengembangkannya, orang berharap para siswa tidak hanya di level 1, tapi juga boleh mencapai level 3. Kompetensi 1, menemukan dan mengakses informasi. Kompetensi 2, menafsirkan dan mengintegrasikan. Kompetensi 3, mengevaluasi dan merefleksi. Ini siswa kalau sudah bisa mengevaluasi dan merefleksi apa yang dia baca, berarti dia betul sudah memahami teks tersebut dan berarti dia memiliki kemampuan literasi yang baik. Ya. Nah, ini contoh ya. Kalau masih level 1, biasanya ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana karakter orang Melayu berdasarkan observasi tokoh aku dalam kecil sekali. Jadi berarti orang foto tidak bisa. Tapi ini pertanyaan yang satu, kan cuma cari karakter. Kemudian kalau sudah level 2, ini menuju kepada kalau yang 1 berarti kalau bikin soal itu yang lot overthinking skills. Kalau yang level 2 berarti yang mods itu, ya yang medium. Nah kalau yang level 2, jika tokoh aku berlaku jujur, nggak salah, prediksilah kemungkinan yang akan terjadi.
Nah ini berarti sudah level menengah. Nah kalau sudah level 3 berarti dia sudah soalnya high over thinking skills. Contohnya adalah dalam cerita di atas disebutkan bahwa tokoh aku dan teman-teman yang dinamai Laskar Pelangi oleh Tuhan. Apakah hal itu menggambarkan realitas kehidupan di masyarakat? Jelaskan alasannya. Nah, ini tingkatannya. Ya. Oke. Ya, demikian penyampaian singkat saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf, dan kiranya kita boleh terus dalam kebersamaan untuk peningkatan kompetensi guru, juga untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberi saya kesempatan untuk mengadakan kegiatan inseminasi, dan terima kasih juga buat Bapak Ibu Guru yang boleh bersama-sama dalam kegiatan ini.